hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, saya Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 jurusan Biologi. Pada video kali ini, saya akan menampilkan model pembelajaran problem based learning pada materi perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan. Video ini saya ambil pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk siap dan mari teman-teman kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Anak-anakku, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa saja? Natalia, tidak masuk. Avandi Rafa, hadir. Alisa Jihan, hadir. Ariska, hadir. Sofiana Indira, hadir. Sakib Suaiba, tidak masuk. Vivia, hadir. Lilia, hadir. Ya. Baik, anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai belajar, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Ya. Bulan ajarkan terlebih dahulu. Nanti
pada kalian. Ya, semuanya perhatikan bulan dulu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penyebaran biji ya. Kalian sudah melakukan demonstrasi sederhana kita meletuskan apa kemarin? Balon. Ya. Nah, sekarang bulan bertanya, untuk penyebaran biji yang kemarin ya, perbanyakan tanaman itu bisa dilakukan dengan bantuan apa saja, Nana? Manusia. Hewannya apa kemarin? Burung. Monyet, apa lagi? Burung. Kelelawar. Apa lagi? Lebah. Apa lagi? Kupu. Ya, hinggap di mana ini? Hinggap di bunga. Ya kan? Hinggap di bunga kan? Nah, itu berarti kemarin perkembangbiakannya kalau ada bunga, ada putih, ada benang sari, berarti secara apa? Secara generatif. Nah, untuk hari ini kita akan belajar perkembangbiakan secara vegetatif. Jelas ya? Nah, vegetatif itu ada dua, ada secara alami dan juga secara buat. Semuanya sebelum kita memulai masuk ke dalam materi, kita saksikan video berikut ini dulu ya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji yang terkubur di dalam tanah. Pohon apa ya? Nanti lihat ya. Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Mulai bercanda ya Nana ya. Kemudian daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar dan makin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Sudah mulai muncul daun-daunnya ya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah dan batangnya tumbuh jadi keras dan kuat. Kemudian pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Anak-anak semuanya. Ya, siapa yang mau membacakan permasalahan kita pada hari ini? Ya, Siva coba. Yang keras berdiri Siva. Sini masuk sini. Ya. Bagaimana cara tumbuhan yang tidak memiliki bunga lengkap berkembang biak? Iya. Terima kasih Siva ya. Bagaimana cara tumbuhan yang tidak memiliki bunga lengkap itu berkembang biak? Padahal kalau kemarin itu kita belajar kan ada bagian tumbuhan bunga ya. Bagian-bagiannya ada putik dan juga ada benang sari. Nah, lalu untuk tumbuhan yang tidak punya bunga lengkap itu berkembang biaknya seperti apa ya? Nah, itu nanti yang akan kita pecahkan permasalahannya pada hari ini. Jelas ya Nana ya? Iya. Anak-anak ini sudah duduk secara berkelompok? Sudah. Ya, baik. Di mana kelompok 1? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, baik. Kelompok 5. Ya. Ini nanti Bu Wulan akan bagikan lembar kerjanya ya untuk memecahkan permasalahan kita. Bu Wulan bagi dulu ya.
mendapat semuanya? Ya. Baik, kalau sudah mendapat semuanya, silakan anak-anak bisa berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Pertama, anak-anak menuliskan identitas kelompoknya, nama anggota kelompoknya, lalu mengerjakan permasalahan kita pada hari ini. Yang pertama dulu ya, bagaimana cara tumbuhan yang tidak memiliki bunga lengkap berkembang? Jelas ya? Ya, silakan boleh dikerjakan. Ditulis dulu. Yuk, siapa yang sudah selesai? Sudah selesai? Baik ya. Nah, kalau begitu anak-anak, silahkan itu disimpan dulu, diletakkan boleh di laci. Setelah ini Bu Wulan akan mempraktikkan, lebih tepatnya kalian mempraktikkan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif. Yuk, disimpan dulu lembar kerjanya di laci, tidak apa-apa. Bu Wulan akan bagikan, ya. Ada apa nih? Tusuk sate, ya. Lalu ada apa ini anak? Ada apa ini? Bawang merah, ya, bawang merah ya. Lalu Bu Wulan bagikan gelas plastik. Nanti satu-satu disetiap ke kelompok. Bu Wulan bagikan terlebih dahulu satu-satu. Sabar, boleh kawan bagikan satu-satu. Kasih ini dibagikan gelasnya satu-satu. Ya. Bawang merah ini nanti kalian tusuk sampai di bagian tengah-tengah sini. Jangan sampai apa ya, lepas ya, harus benar-benar bisa menggantung di dulu, biar bisa menggantung di tusuk satenya ini. Kalau sudah, nanti kalian letakkan pada gelas plastik ini. Nanti kan posisi seperti ini. Nanti kalian masukkan ya air pada gelas plastik sampai menyentuh bagian bawah bawang merah ini. Jelas?
adalah bagaimana tumbuhan yang tidak memiliki bunga lengkap dapat berkembang biak. Tumbuhan yang tidak memiliki bunga berkembang biak dengan vegetatif, bisa melalui umbi, akarnya, dan lain-lain. Ya. Siapa yang memiliki jawaban yang berbeda dari kelompoknya Indira? Semuanya sama? Iya, sama ya? Ya, jawabannya sudah tepat. Tepuk tangan. Lanjut yang kedua. Yang keras suaranya. Saya akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif alami pada tanaman berikut. 1. Tunas. 2. Rizomat. Yang lainnya sebentar, Indira, pelan-pelan. Yang lainnya sambil menyimak, ya. Kira-kira adakah nanti yang berbeda dari kelompoknya Indira? Boleh angkat tangan. Ya, yuk. 3. Umbi lapis. 3 umbi lapis. 4. Grafit. Ya, 5. Umbi batang. ya, 6. Tunas patetis. ya. 7. Spora. 8. Umbi akar. Umbi akar. Ada yang berbeda dari kelompoknya Indira? Ada yang berbeda? Semuanya sama? Iya, jawabannya sudah tepat. Tidak betul. Ya, silakan kelompoknya Indira boleh kembali duduk. Terima kasih. Praktikum secara sederhana ya. Nah, sekarang Bulan mau menjelaskan kepada kalian apa itu perkembangbiakan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Semuanya melihat di sini. Kalau kemarin kita sudah mempelajari perkembangbiakan secara generatif, yang secara ada putih dan benang sari itu ya, penyerbukan ya. Nah, hari ini Bulan akan menjelaskan yang secara vegetatif, tanpa perkawinan atau tanpa proses penyerbukan. Kenapa berdiri dulu? Dengarkan dulu. Yang pertama adalah vegetatif alami. Ya. Untuk vegetatif alami, ya. Misalnya yang pertama dengan menggunakan spora. Anak-anak pernah lihat daun yang di belakangnya ada titik-titiknya? Pernah? Ada yang belum pernah, ada yang sudah pernah ya. Itu adalah spora. Biasanya tanaman yang ada sporanya itu tanaman paku-pakuan. Bukan paku yang buat paku kursi ya, atau meja ya. Nah, tanaman paku-pakuan. Berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Kemudian yang kedua adalah umbi lapis. Benar tidak itu umbi lapis? Ini tanaman apa ini? Pisang ya, bambu ya. Apa? Benar tidak kalau ini benar umbi lapis? Coba dicek tadi dengan punyanya tadi. Benar tidak kalau bambu dengan umbi lapis anak-anak? Tidak ya, ya. Harusnya dengan apa? Tunas, berarti kamu nggak ngantuk. Ya, baik. Bulan lanjutkan. Akar tinggal, ya, atau rizoma. Itu dimiliki apa itu?
daunnya itu tinggal ditaruh aja, nanti dia langsung muncul tanaman-tanaman baru di sekeliling daunnya itu. Tidak? Tidak? Siapa yang tahu? Yang ini? Apa coba itu? Namanya ada hewan-hewannya. Animal. Apa? Dia wek-wek. Bebek. Cocor bebek. Iya. Jadi kalau cocor bebek itu kan dia perkembangbiakannya dengan menggunakan tunas adventif. Daunnya aja nanak ditaruh itu bisa tumbuh tanaman baru. Ya. Lalu apa ini? Geragi misalnya tanaman apa tadi? Strawberry. Ya. Ini. Nah, kalau tadi vegetatif secara alami, kalau yang ini adalah vegetatif secara buatan. Berarti kalau buatan konsepnya gimana? Kalau alami kan berarti dimiliki oleh pembuahnya itu. Kalau buatan berarti diapakan? Dibantu siapa? Manusia. Dibantu manusia. Apa nama ini? Mencangkok. Karena pernah lihat tanaman yang berkayu biasanya tanaman yang besar-besar dan tinggi-tinggi itu. Jadi ada plastik yang di dalamnya ada tanahnya. Itu namanya sedang dicangkok. Ya, dicangkok. Nah, kalau ini apa ini anak? Stek. Ya, stek. Tanaman yang biasanya di stek. Ini anak-anak, misalnya ini ya. Ini batangnya. Tinggal dipotong, ya, tinggal dipatahkan aja, terus batangnya itu ditancapkan di tanah. Itu bisa menjadi tanaman baru. Biasanya apa? Tanaman apa ini? Apa? Potong tancapin. Apa? Hah? Buang lagi. Bukan. Depannya K. Kangkung.
Iya. Misalnya pada tanaman apa nih? Strawberry. Kalau strawberry kan di bawah ya dia ya. Nah itu tanamannya dibengkokkan, dimasukkan ke dalam tanah. Terus ditutup sama tanah. Nanti dia akan tumbuh tanaman baru lagi. Ya. Nah. Sekarang kalau tujuannya vegetatif buatan itu tadi ada yang disambung, ada yang ditaruh plastik, ada tanahnya. Itu tujuannya sebenarnya untuk apa sih anak-anak? Biar apa? Biar apa? Biar makin banyak. siapa yang tahu biar apa? Kan tadi ada yang disambung-sambung pakai tanaman yang lain yang sejenis. Sebenarnya tujuannya kalau yang buatan itu tuh apa sih? Membantu perkembangbiakan tumbuhan supaya dapat apa? Tanaman baru yang sifatnya lebih bagus, lebih unggul. Ya, baik. Oh, ya. Nah, sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yuk, kalau begitu kita breaking dulu ya. Ya, yuk semuanya duduk saja, duduk saja. Kita ice breaking dulu ya.
dan tunas. Kalau yang vegetatif buatan apa saja sih Pak? Menyambung. Iya. Merunduk, terus okulasi. Baik, tepuk tangan untuk kita. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Bulan tanya dulu bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pelajaran hari ini? Asik, kamu seru, ya teman. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, ya. Semoga pelajaran yang Bulan sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak. Ya, yuk kalian teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap dan mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam